NIM 304022000211. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sistemik fractional reserve banking terhadap ekonomi Indonesia. Pada presentasi kali ini saya akan membahas definisi dari FRB, unsur-unsur dari FRB, kebaikan dari FRB, keburukan dari FRB, contoh dari FRB, peran dari FRB dalam ekonomi Indonesia, peran FRB terhadap sosial, pengaruh FRB terhadap devisa negara, dampak FRB di Indonesia, faktor yang menyebabkan FRB dapat atau tidak sesuai dengan syariat Islam, faktor yang dapat mengatur praktek FRB, risiko utama dalam sistem FRB, keuntungan utama dari FRB bagi masyarakat, serta keuntungan utama FRB bagi bank. Yang pertama yaitu definisi dari FRB atau Fractional Reserve Banking. FRB adalah sistem di mana bank hanya menyimpan sebagian kecil dari total simpanan nasabah sebagai cadangan tunai. Sementara sebagian besar digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau diinvestasikan dalam bentuk lainnya. Dalam sistem ini, bank mengambil simpanan dari nasabah dan menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti penarikan tunai oleh nasabah atau pembayaran clearing. Sebagian sisanya diinvestasikan dalam bentuk pinjaman kepada individu, bisnis, atau pemerintah, atau diinvestasikan dalam instrumen keuangan lainnya seperti obligasi atau sekuritas. Selanjutnya yaitu unsur-unsur Fractional Reserve Banking atau FRB. Yang pertama yaitu cadangan wajib. Cadangan wajib mengacu pada jumlah minimum uang tunai atau aset yang harus dipertahankan oleh bank sebagai persentase dari total simpanan yang dimiliki oleh nasabahnya. Cadangan wajib ini ditetapkan oleh bank sentral negara tersebut dan merupakan salah satu cara untuk mengontrol likuiditas perbankan serta memastikan stabilitas sistem keuangan. Dengan menetapkan cadangan wajib yang lebih tinggi, bank sentral dapat mengurangi ketersediaan dana yang dapat dipinjamkan oleh bank yang pada gilirannya dapat mempengaruhi suku bunga dan aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua yaitu penciptaan kredit. Bank dapat menggunakan sebagian besar dari simpanan nasabah untuk memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis lainnya. Proses ini dikenal sebagai penciptaan kredit. Ketika seseorang atau sebuah bisnis meminjamkan uang dari bank, bank tidak perlu memiliki jumlah uang yang sama dalam cadangan untuk memberikan pinjaman tersebut. Sebaliknya, bank dapat menciptakan uang baru dengan cara memberikan pinjaman dan menambahkan jumlah tersebut ke dalam rekening nasabah sebagai kredit. Ini adalah salah satu cara di mana bank dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Namun, bank tetap harus mematuhi ketentuan cadangan wajib yang ditetapkan oleh bank sentral. Yang ketiga yaitu leverage dan multiplier effect. Leverage dalam konteks perbankan merujuk pada penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi pengembalian dari investasi. Dalam sistem perbankan cadangan fracsional, bank menggunakan dana simpanan dari nasabah sebagai modal untuk memberikan pinjaman. Dengan hanya menyimpan sebagian kecil dari total simpanan sebagai cadangan dan meminjamkan sisanya. Bank dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar di ekonomi. Semakin rendah resiko cadangan yang ditetapkan oleh bank sentral, semakin besar leverage yang dimiliki bank. Dengan kata lain, bank dapat memberikan pinjaman lebih banyak dengan jumlah deposito yang sama. Namun, leverage juga membawa risiko karena bank harus siap untuk memenuhi permintaan penarikan dana nasabah dengan dana yang dipinjamkan. Yang keempat yaitu cadangan berlebihan. Cadangan berlebihan atau excess reserve adalah jumlah uang yang disimpan bank di atas persyaratan cadangan minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter, seperti bank sentral. Dalam sistem perbankan cadangan fracsional, bank diwajibkan untuk menyimpan sebagian dari simpanan nasabah sebagai cadangan, yang disebut required reserve. Namun, bank juga dapat memilih untuk menyimpan lebih dari jumlah minimum ini, dan jumlah yang melebihi persyaratan minimum ini disebut exchange reserve. Yang kelima yaitu kepercayaan publik. Dalam kepercayaan publik terdapat beberapa poin. Yang pertama ada stabilitas sistem perbankan, yaitu jika nasabah percaya bahwa mereka mampu mengembalikan simpanan mereka kapan saja, mereka tidak akan panik melakukan penarikan besar-besaran atau bank run. Yang kedua yaitu efisiensi ekonomi, yaitu kepercayaan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan efisien, memberikan pinjaman yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa harus menyimpan seluruh simpanan dalam bentuk cadangan yang tidak produktif. Yang ketiga ada kepastian hukum dan regulasi, yaitu adanya regulasi yang ketat dan jaminan dari pemerintah atau bank sentral, atau seperti jaminan simpanan, atau meningkatkan kepercayaan nasabah bahwa simpanan mereka aman. Dan yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas, yaitu laporan keuangan yang transparan dan praktek perbankan yang akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dan unsur fractional reserve banking yang terakhir yaitu regulasi dan pengawasan. Regulasi atau regulation merujuk pada aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti bank sentral atau badan pengawasan keuangan yang harus dipatuhi oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan cara yang aman, sehat, dan sesuai dengan kepentingan umum. Sementara itu, pengawasan adalah proses pemantauan atau penegakan regulasi oleh otoritas keuangan. Ini melibatkan pemeriksaan berkala, audit, dan pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan dan kondisi keuangan bank untuk memastikan kepatuhan terhadap risiko terhadap regulasi dan mengidentifikasi serta mengelola risiko yang mungkin timbul. Materi selanjutnya yaitu kebaikan fractional reserve banking atau kebaikan dari FRB. Yang pertama
stimulasi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan akses kredit memungkinkan lebih banyak investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan industri lainnya, yang membantu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, yaitu peningkatan inovasi keuangan. Sistem perbankan cadangan faksional mendorong inovasi keuangan dengan memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan nasabah, seperti layanan perbankan digital dan produk investasi yang lebih fleksibel. Yang ketiga, ada peningkatan likuiditas. Dengan memungkinkan bank untuk meminjamkan sebagian dari dana yang disimpan oleh nasabah, sistem ini meningkatkan likuiditas dalam perekonomian. Ini memfasilitasi lebih banyak investasi dan konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu optimalisasi penggunaan dana. Alih-alih menyimpan seluruh dana sebagai cadangan, bank hanya perlu menyimpan sebagian kecil sebagai cadangan wajib. Sisanya dapat dipinjamkan untuk mendapatkan keuntungan, memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. Atau keburukan dari FRB. Yang pertama, ada risiko over leverage, yaitu kebijakan FRB dapat menghasilkan penyaluran kredit yang terlalu besar dibandingkan dengan cadangan yang dimiliki oleh bank. Ini meningkatkan risiko kegagalan bank jika aset yang dimilikinya mengalami penurunan nilai atau jika peminjam gagal membayar kembali pinjaman. Yang kedua, ada potensi penciptaan uang berlebih. Sistem FRB memungkinkan bank untuk menciptakan uang dalam jumlah yang signifikan melalui proses penciptaan kredit. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan inflasi atau bahkan kelebihan likuiditas dalam jangka panjang. Yang keempat, ketidakstabilan sistematik. Ketika banyak bank mengalami tekanan likuiditas atau kebangkrutan secara bersamaan, hal ini dapat menyebabkan krisis sistemik yang berdampak luas pada perekonomian, seperti yang terjadi dalam krisis keuangan global tahun 2008. Yang keempat, yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata. Penciptaan uang baru melalui FRB dapat menghasilkan redistribusi pendapatan yang tidak merata, dengan bank dan peminjam yang mendapat manfaat lebih besar daripada nasabah yang hanya memiliki simpanan. Selanjutnya, yaitu contoh dari fractional reserve banking atau contoh dari FRB. Contoh sederhana dari FRB adalah yang pertama, simpanan dan pinjaman. Seorang nasabah menyetor $1.000 ke dalam rekening tabungannya di bank. Berdasarkan aturan fractional reserve banking, bank hanya wajib menyimpan sebagian kecil dari dana tersebut sebagai cadangan dan dapat meminjamkan sisanya kepada peminjam lain. Lalu contoh yang kedua adalah cadangan minimum. Misalkan, bank memiliki kebijakan cadangan minimum 10% dari $1.000 yang disetor oleh nasabah. Bank hanya perlu menyimpan $100 atau 10% sebagai cadangan dan sisanya $900 dapat dipinjamkan kepada peminjam lainnya. Memiliki beberapa peran penting dalam konteks ekonomi Indonesia. Yang pertama, yaitu pengembangan kredit. Sistem fractional reserve memungkinkan bank-bank komersial di Indonesia untuk memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan lembaga lainnya. Yang kedua, yaitu pembiayaan bisnis. Dengan menggunakan deposito nasabah sebagai basis untuk memberikan pinjaman, bank-bank mendukung kegiatan bisnis dengan menyediakan modal kerja dan investasi jangka panjang. Yang ketiga, yaitu pengelolaan likuiditas. Bank-bank menggunakan prinsip fractional reserve untuk mengelola likuiditas, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan saat jatuh tempo tanpa mengganggu operasional sehari-hari. Yang keempat, yaitu stimulus ekonomi. Ketika bank-bank menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif seperti industri, pertanian, dan perdagangan, hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Lalu, yang kelima, peran dalam kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan kontrol atas reserve requirement untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di pasar. Ini mempengaruhi suku bunga dan inflasi, yang keduanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu peran fractional reserve banking terhadap sosial. Yang pertama yaitu pengaruh kebijakan sosial. Praktek fractional reserve banking dapat memengaruhi kebijakan sosial melalui pengaruhnya terhadap penyaluran kredit. Bank-bank dapat memilih untuk memberikan pinjaman kepada sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap memiliki potensi lebih besar untuk pertumbuhan. Hal ini dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat dengan memperkuat atau melemahkan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Yang kedua yaitu stabilitas dan kepercayaan. Stabilitas sistem keuangan sangat tergantung pada pengaturan yang tepat terkait dengan fractional reserve banking. Ketidakstabilan dalam praktek ini bisa berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan ekonomi secara keseluruhan. Regulasi yang ketat diperlukan untuk menjaga stabilitas ini dan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk berinvestasi dan bertransaksi. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Fractional reserve banking memungkinkan lebih banyak akses terhadap kredit yang dapat memfasilitasi investasi dan konsumsi yang lebih besar. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan menggerakkan inovasi ekonomi. Yang keempat, yaitu pendistribusian kekayaan dan ketimpangan sosial. Praktek fractional reserve banking juga dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat. Kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap kredit cenderung dapat mengumpulkan kekayaan lebih banyak, sementara kelompok lain memungkinkan terpinggirkan. Ini dapat memperburuk ketimpangan sosial jika tidak ada upaya untuk memastikan akses yang adil terhadap kredit dan keuangan. Yang kelima yaitu regulasi dan kepatuhan.
Regulasi yang ketat diperlukan untuk mengawasi fractional reserve banking agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakstabilan yang merugikan. Regulasi ini mencakup persyaratan modal minimum, pengawasan aktivitas bank, dan perlindungan konsumen. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Yang keenam yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pemerintah dapat dipengaruhi oleh praktek fractional reserve banking, bank sentral misalnya, yaitu dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang tersedia di pasar dan mengendalikan suku bunga. Ini adalah langkah-langkah yang penting untuk mencapai tujuan fiskal seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yaitu pengaruh FRB terhadap devisa negara. Yang pertama, pengaruh pada nilai tukar mata uang. Praktek FRB dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang melalui dua saluran utama. Pertama, ketika bank menciptakan uang baru melalui proses memberikan pinjaman, ini dapat menyebabkan inflasi jika uang yang diciptakan melebihi permintaan barang dan jasa real. Inflasi ini bisa berdampak negatif terhadap nilai tukar mata uang karena mengurangi daya beli dan kepercayaan terhadap mata uang tersebut. Kedua, jika bank tidak memadai dalam mengelola risiko kreditnya, krisis keuangan yang terkait dengan bank dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap mata uang negara tersebut dan memicu depresi nilai tukar. Yang kedua, yaitu dampak terhadap cadangan devisa. FRB juga mempengaruhi cadangan devisa negara. Jika praktek ini tidak diawasi dengan baik, bank-bank mungkin mengambil risiko yang lebih besar dalam memberikan pinjaman, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kredit macet. Krisis perbankan atau keuangan dapat menyebabkan bank-bank kehilangan sebagian besar asetnya, termasuk aset dalam mata uang asing, yang pada akhirnya dapat mengurangi cadangan devisa negara. Oleh karena itu, stabilitas perbankan dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk mempertahankan cadangan devisa yang memadai. Yang ketiga, yaitu stabilitas dan risiko keuangan. Praktek FRB memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan melalui intermediasi kredit yang efisien dan akses terhadap modal untuk investasi. Namun demikian, hal ini juga membawa risiko yang signifikan. Misalnya, bank-bank dapat terjebak dalam risiko likuiditas jika nasabah mereka secara tiba-tiba menarik simpanan mereka dalam jumlah besar, atau bank run. Ini dapat memicu krisis keuangan yang mempengaruhi stabilitas finansial negara. Selain itu, jika bank tidak memadai dalam menilai risiko kredit, itu dapat mengarah pada peningkatan risiko kredit yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat membuat fractional reserve banking bisa atau tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang pertama yaitu riba atau bunga. Prinsip syariah Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Dalam sistem fractional reserve banking, bank menghasilkan keuntungan dari perbedaan antara suku bunga yang mereka bayar kepada penabung jika ada dan suku bunga yang mereka kenakan kepada peminjam. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk riba, terutama dalam konteks bunga yang tetap atau bunga compound yang diterapkan pada pinjaman. Oleh karena itu, aspek ini tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam yang melarang riba. Yang kedua yaitu prinsip bagi hasil. Syariah Islam mendorong prinsip bagi hasil dalam pembiayaan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pemberi dan penerima dana. Dalam fractional reserve banking, bank cenderung mendapatkan keuntungan dari bunga tetap, atau bunga compound atas pinjaman yang mereka berikan, tanpa mengambil risiko yang seimbang seperti yang diharapkan dalam prinsip bagi hasil. Yang ketiga yaitu pembiayaan yang adil dan transparan. Syariah Islam menekankan pentingnya pembiayaan yang adil dan transparan. Praktek fractional reserve banking, terutama dalam pengelolaan risiko dan mekanisme penentuan suku bunga, seringkali dapat mengarahkan pada ketidaktransparan dan ketidakadilan. Penentuan suku bunga yang tidak jelas atau biaya tersembunyi dalam transaksi dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat. Yang keempat yaitu transparansi risiko. Syariah Islam juga menuntut adanya transparansi dalam mengungkapkan risiko yang terlibat dalam setiap transaksi keuangan. Dalam fractional reserve banking, terdapat risiko kredit, likuiditas, dan operasional yang harus dikelola dengan baik oleh bank. Transparansi dalam mengungkapkan risiko ini kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya adalah penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat. Selanjutnya yaitu faktor yang dapat mengatur fractional reserve banking. Yang pertama yaitu persyaratan cadangan wajib. Persyaratan cadangan wajib adalah ketentuan yang ditetapkan oleh bank sentral atau otoritas pengawasan keuangan yang menentukan jumlah minimum dan deposito yang harus dipertahankan oleh bank dalam bentuk cadangan tunai atau simpanan yang dapat dicairkan dengan cepat. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup untuk menanggapi penarikan dana dari nasabah, serta untuk mengurangi risiko likuiditas dalam sistem perbankan. Yang kedua yaitu regulasi perbankan. Regulasi perbankan mencakup aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pengawasan perbankan untuk mengatur operasi bank. Regulasi ini meliputi persyaratan permodalan minimum, standar pengelolaan risiko seperti kredit, likuiditas, dan pasar, tata kelola perusahaan atau good government, tata kelola perusahaan atau good governance, dan ketentuan lain yang mengatur praktek-praktek yang harus diikuti oleh bank. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasabah, mencegah kegagalan perbankan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga yaitu pengawasan.
Pengawasan dilakukan oleh otoritas pengawasan keuangan seperti Bank Sentral atau Badan Pengawasan Perbankan, yaitu untuk memastikan bahwa bank-bank mematuhi regulasi dan mempraktikkan manajemen risiko yang baik. Pengawasan meliputi audit rutin, pemeriksaan kepatuhan, evaluasi risiko, dan tidak lanjut terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan. Pengawasan yang efektif penting untuk mendeteksi dan mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan bagi nasabah dan sistem keuangan. Yang keempat yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral mempengaruhi operasi fractional separate banking dengan mengatur suku bunga acuan, mempengaruhi likuiditas di pasar keuangan, dan mengontrol inflasi. Bank Sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi stabilitas sistem keuangan. Yang kelima yaitu laporan dan transparansi. Bank-bank diharuskan untuk menyediakan laporan keuangan dan informasi lain yang transparan kepada otoritas